Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalila Aurelia, memiliki NIM 2351203011111012, dengan kelas C5 dengan mata kuliah disabilitas. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai ragam disabilitas yang sering ditemui baik di lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat. Perlu diingat bahwa disabilitas itu merupakan sebuah perbedaan kondisi yang membuat seseorang membutuhkan sebuah akses, strategi, dan dukungan yang tepat. Nah, nanti kita akan membahas mengenai ragam-ragam disabilitas seperti ADHD, tunanetra, tunawicara, dan lain sebagainya. Kemudian yang pertama kita akan membahas mengenai tunanetra terlebih dahulu. Nah, apa sih gimana sih orang dengan penyandang tunanetra itu? Nah, tunanetra sendiri itu merupakan kondisi keterbatasan penglihatan yang tetap ada meski sudah dibantu, baik itu menggunakan alat bantu lain seperti kacamata, tapi dia tuh masih mengalami keterbatasan penglihatan tersebut. Nah, spektrumnya itu juga sangat luas dari low vision hingga totally blind. Penyebabnya itu dapat berupa keturunan seperti penyakit katarak, glaukoma, degenerasi makula, atau faktor eksternal seperti kecelakaan. Nah, untuk dampaknya sendiri itu bisa muncul dari berbagai kalangan usia. Seperti anak kecil itu nantinya akan mengalami keterlambatan perkembangan. Untuk anak sekolah itu prestasi belajarnya jauh lebih menurun dibanding teman-teman lainnya. Kemudian lansia itu berisiko jatuh, isolasi sosial, dan kesulitan mobilitas. Nah, maka dari itu jadinya lansia itu cenderung untuk masuk ke panti jompo atau panti sosial dengan cepat. Nah, dukungan yang paling penting itu dukungan aksesibilitas sendiri tuh, karena pembelajarannya tuh dapat jauh lebih efisien ketika ada aksesibilitas yang memadai gitu. Kemudian selain aksesibilitas itu adanya pembelajaran dengan audio braille, orientasi mobilitas, dan rehabilitas dalam penglihatan tadi. Nah, sebenarnya poin penting membantunya tuh gimana kita tuh memberikan kemandirian kepada orang tersebut, bukan mengambil alih secara semuanya. Jadi kita tuh memberikan mereka tuh sebuah concern terhadap dirinya sendiri, bahwa mereka tuh dapat mengerjakannya tuh dengan kemampuan mereka sendiri itu bagaimana, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tunarungu, yaitu keterkaitan kehilangan pendengaran dari hard of hearing hingga deaf itu tadi. Kemudian perbedaannya tuh hard of hearing itu biasanya masih bisa berkomunikasi secara verbal dengan bantuan alat, sedangkan untuk deaf itu sudah mengandalkan dengan bahasa isyarat, jadi sudah tidak bisa menggunakan bantuan alat apapun. Nah, untuk identifikasi dirinya tuh sangat penting, apalagi di sini kita dapat adanya screening bayi dengan prinsip 136, yaitu terdeteksi awal. Untuk 1 bulan itu kita mendeteksi dulu bagaimana, kemudian 3 itu tindak lanjutnya, 6 yaitu intervensinya bagaimana gitu. Untuk dampak utama biasanya itu bukan pada kecerdasan, melainkan pada akses bahasa dan komunikasi yang berpengaruh ke bagaimana mereka membaca, belajar, dan relasi sosial. Nah, dukungannya tuh dapat berupa apa aja sih? Yang pertama, itu kita dapat adanya alat bantu dengar, kemudian latihan pendengaran. Kemudian ada oralism, yaitu bicara dan membaca ujaran. Dan kunci sukses dukungan ini sebenarnya ada pada dukungan keluarga dan lingkungan, yang mana mereka tuh dapat menyesuaikan cara mereka berkomunikasi gitu. Nah, untuk selanjutnya itu ada tunawicara, yaitu mengenai hambatan dalam komunikasi secara verbal, sehingga itu pesannya tuh sulit dipahami atau disampaikan. Biasanya mereka tuh biasanya tuh berupa gangguan suara, artikulasi, kelancaran, seperti dia gagap atau ada gangguan bahasa, sehingga kita tuh kesulitan untuk memahami atau mengekspresikannya. Kemudian yang perlu digarisbawahi itu tadi, logat atau dialek itu bukan termasuk dari bagian tunawicara. Nah, dukungannya itu dapat melibatkan speech language pathologist, yang mana tuh bisa membantu untuk melakukan latihan komunikasi serta dukungan augmentative communication, yaitu dengan media belajar yang menarik, seperti kayak media yang menarik untuk digunakan gitu ya, seperti kartu gambar, aplikasi komunikasi, atau bahasa isyarat tambahan. Nah,
sikap kita tuh penting ya, gimana sih kita tuh cara kita menyikapi orang yang memiliki memiliki disabilitas tunawicara. Nah itu kita tuh harus memberi waktunya, jangan memotong ataupun jangan menertawakan, dan sebisa mungkin itu harus fokus pada pesannya, bukan bagaimana dia cara berbicaranya gitu. Kemudian terdapat tunadaksa, yaitu merupakan sebuah kondisi ketika tubuh memiliki atau mengalami hambatan fisik dan menjalankan fungsi gerak seperti umumnya. Penyebabnya itu bisa dapat berupa bawaan ataupun dari faktor eksternal seperti kecelakaan sehingga menyebabkan harus amputasi. Kemudian adanya gangguan neuromotor seperti cerebral palsy dan kondisi lainnya. Kemudian tantangannya itu dapat berupa akses ke lingkungan atau faktor psikologis seperti penerimaan diri maupun dukungan sosial. Kemudian untuk dukungan yang efektif biasanya itu multidisiplin, yaitu dengan rehabilitas, alat bantu, penyesuaian aktivitas sekolah, serta lingkungan yang memiliki aksesibilitas itu. Kemudian selanjutnya ada disabilitas intelektual, yang mana ini merupakan sebuah kondisi perkembangan saraf dengan hambatan pada fungsi intelektual, yaitu penalaran, belajar, pemecahan masalah, dan fungsi adaptif, yaitu kemandirian, konseptual, sosial, dan praktis. Nah, tingkatnya tuh bisa dari ringan, sedang, berat, hingga sangat berat. Dan biasanya tuh muncul bersama dengan kondisi-kondisi lain seperti autisme, ADHD, dan lain sebagainya. Untuk hambatan yang terlihat tuh biasanya kesulitan dalam memahami instruksi kompleks, yaitu membaca, menulis, atau menilai sebuah situasi gitu. Nah, kita dapat memberikan sebuah dukungan nih untuk orang yang mengalami disabilitas intelektual ini, yaitu dengan pembelajaran yang bertahap, terus latihan keterampilan hidup, penguatan perilaku positif, serta pendekatan berorientasi keluarga, dan pendekatan inklusif dengan penyesuaian target yang realistis. Selanjutnya ada autisme atau ASD, yang mana autisme itu merupakan sebuah spektrum perkembangan yang ditandai dengan 3 area besar nih. Pertama ada kesulitan interaksi sosial, komunikasi, dan pola perilaku yang terbatas dan berulang. Nah, penyebabnya itu dapat berupa faktor genetik maupun fisiologis juga. Tapi selain itu faktor lingkungan juga bisa menyebabkan adanya ASD ini, serta kondisi kehamilan atau kelahiran tertentu, yang mana biasanya itu tuh ketika orang itu sedang melahirkan atau orang itu ketika hamil mereka tuh mengalami prematur ataupun ibunya mengalami diabetes dan lain sebagainya. Nah, autisme ini memiliki intervensi gitu, tapi itu intervensi itu bukan untuk menyembuhkan, melainkan dengan tujuan untuk mendampingi orang gitu, agar mendampingi individu yang mengalami autisme sehingga tuh punya perilaku yang jauh lebih adaptif dan lebih baik gitu. Nah, dukungannya itu seperti apa? Dukungan dapat berupa terapi perilaku sosial, intervensi komunikasi, dan bantuan medis bila ada gejala-gejala yang tertentu gitu. Nah, penting juga kita tuh memahami komorbid atau gangguan penyebab lainnya, kayak gangguan lainnya yang bersamaan ada gitu. Misalnya disabilitas intelektual, ADHD, kecemasan, atau gangguan bahasa. Kemudian selanjutnya ada ADHD, yaitu merupakan gangguan perkembangan neurologis yang membuat seseorang sulit mengatur perhatian, impuls, ataupun hiperaktivitas. Nah, biasanya tuh ada tipenya nih, ada inattentive, hyperactive impulsif, ataupun combine gitu. Nah, biasanya orang yang memiliki disabilitas ADHD ini tuh tampak kesulitan ketika mengikuti instruksi, mudah terdistraksi, terus tugasnya jadi tidak selesai sehingga menyebabkan perilakunya itu impulsif. Dan ini berkaitan dengan fungsi eksekutif seperti working memory, pengaturan emosi, manajemen waktu, dan kontrol diri. Nah, untuk dukungan efektif itu adanya struktur yang jelas, instruksi singkat, penguatan perilaku yang positif, strategi self monitoring, kolaborasi dengan orang tua, dan bila diperlukan adanya dukungan dari media atau klinis. Kemudian selanjutnya ada learning disabilities atau kesulitan belajar gitu. Nah, biasanya ini hambatannya itu kronis pada kemampuan akademik seperti membaca, menulis, ataupun matematika yang disebabkan oleh gangguan sensorik, contohnya disleksia, disgrafis, ataupun diskalkulia. Nah, disleksia itu mengenai membaca, disgrafia itu mengenai menulis, dia tuh kebingungan untuk membedakan huruf besar dan huruf kecil. Kemudian diskalkulia mengenai matematika.
Nah, dampak itu bisa berupa prestasinya tuh akhirnya menurun, terus adanya kesenjangan antara potensi dan hasil, terus serta masalah perilaku karena dia tuh frustasi. Nah, kita tuh harus melakukan asesmen sedini mungkin karena itu dapat penting gitu untuk kita tuh menilai bagaimana learning disabilities-nya. Kemudian itu bukan hanya mengandalkan IQ, tapi observasinya tuh perilaku dan profil kemampuan. Nah, untuk intervensinya tuh fokus pada remedial yang terarah gitu. Kemudian bisa strategi belajarnya yang eksplisit dan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Kemudian selanjutnya terdapat tunalaras, yaitu yang mana mengacu pada gangguan emosi dan perilaku yang menetap, muncul di berbagai konteks dan mengganggu proses belajar serta relasi sosial. Nah, biasanya itu cenderung externalizing, yaitu melawan ataupun dan agresif, dan ada yang internalizing, itu cemas, menarik diri, dan depresi. Nah, penyebabnya tuh kompleks, jadi bisa faktor biologis, bisa berupa pola asuh atau berkondisi keluarga, bisa berupa pengalaman di sekolah, bisa berupa faktor lingkungan sosial budaya, dan lain sebagainya. Nah, untuk identifikasinya, kita tuh gimana sih cara kita bisa, nah orang ini tuh memiliki disabilitas laras, tunalaras gitu. Kita tuh bisa melalui screening gitu ya, kita cek dulu nih, kita buat klasifikasinya. Kemudian kita checklist perilaku. Nah, dari klasifikasi itu kita checklist nih perilaku yang muncul tuh ada apa aja dan berapa kali. Terus akhirnya kita melakukan observasi. Nah, dengan dukungannya tuh kita dapat memanajemen perilaku yang konsisten. Kemudian penguatan positif, konseling, kolaborasi keluarga dan sekolah. Kemudian intervensi yang mempertimbangkan kondisi emosi anak dan bukan hanya bersifat menghukum. Nah, tadi ragam disabilitas yang dapat saya jelaskan. Nah, sebenarnya yang paling membantu untuk dukungan itu sebenarnya tuh ada di akses dan dukungan tadi. Karena inklusi itu sebenarnya bukan membuat semua sama, tapi memastikan semua orang tuh punya kesempatan yang setara untuk berkembang. Makanya akses dan dukungan itu sangat penting. Itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi ragam disabilitas yang telah diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.